Please see your friend and ask to ready before we start our prayer. Please ask them. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, Already, Yosefa? ready, Miss. Oke, tadi kita kurang kedengaran. Apa cuma Miss saja yang kurang kedengaran? Yang lainnya bisa dengar Yosefa? Enggak, Miss. Enggak bisa dengar. Nggak bisa dengar Yosefa. Coba diulang lagi, nak. Bisa ya, nak ya? Dilihat dulu, udah di unmute atau belum. Kita ulang lagi ya, nak ya, doanya ya. Oke, kids. Oh, si Kenzo lagi pergi. Iya, nggak kedengaran tadi, Miss. Ya, kita ulang lagi, anak ya. Berdoanya ya, anak ya. Please. Oke. Go on. Go ahead, nak. Yosefa. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Bless everyone. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you, Yosefa. Next week, I will ask boys, okay? After this meeting, I will ask boys in the next meeting. Okay, kids. Okay, wait ya. Nah, Miss mau bertanya dulu. Siapa di sini yang belum mengumpulkan tugas latihan bahasa Indonesianya, nak? Yang belum mengumpulkan ke sekolah bukunya. Soalnya di sini Miss catat masih ada yang belum, nak. Si Claudia. Miss bacakan yang namanya ya, nak ya. Siapa tahu kalian lupa ya kan? Claudia. Glenn. Ada di sini Glenn? Claudia, Glenn, Hieronymus. Apa tugas bahasa Indonesianya? Yang disuruh tentang Haji Saman Hudi dan dikumpulkan ke sekolah, nak. Itu si Hieronymus mengumpulkan, tapi tidak dikerjakan. Itu gimana Hieronymus? Dikumpulkan bukunya tapi kosong, nggak ada isinya. Kemudian, ya cuma itu aja. Tinggal Hieronymus, Glenn, dan Claudia. Miss harapkan minggu ini dikerjakan, dikumpul ya, nak ya. Biar ada nilainya ya, nak ya. Oke. Dan untuk proyeknya, proyek bahasanya yang belum mengumpulkan, si Beatrix, si Jesslyn. Jesslyn not chat or udah ya? Jesslyn udah, nak? Mana Jesslyn? Belum ada ya? Si Jesslyn belum. Atau nanti Miss cek lagi ya, siapa tahu ada Miss yang kelupaan. Oke, itu ya sama Glenn. Glenn dan Beatrix. Don't forget to collect your exercise book and your project this Friday. Oke, anak ya, jangan lupa ya. Oke, nak, sekarang kita mulai ya. Sekarang kita lihat. Oke, Miss bertanya dulu lah. Apa yang mau kita pelajari hari ini, nak? Jika kamu sudah melihat PDF learning dan video tutorial, pasti tahu apa yang mau kita pelajari hari ini. Nah, mau kita pelajari hari ini Kesimpulan teks narasi sejarah. kesimpulan dari teks. Yes, correct. Sejarah. Okay. After you speak up, please mute ya. Oke. Kita belajar tentang teks membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Nah, di sini Miss mau kan share screen dulu ya. Can you see my screen? Bisa nampak screen Miss? Can, Miss. Oke, already ya. Oke, hari ini kan kita bahas tentang membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Kita sudah belajar di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya tentang menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Ya kan? Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah. Sebelumnya, Miss mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa itu artinya kesimpulan? Okay, you can raise hand
angkat tangan dulu, baru Miss persilakan ngomong, baru berbicara ya nak ya. You can raise hand and give your answer. Apa itu kesimpulan atau conclusion? Nggak ada yang mau coba? Oke lah, si David only. Oke, silakan David. Kesimpulan adalah hasil akhir. Oke, hasil akhir. Berarti kalau kesimpulan teks berarti hasil akhir dari teks itu ya. Kalau si Kian, gimana menurutmu Kian? Apa itu kesimpulan Kian? Kian, can you hear me? Oke lah, si Lovely lah, raise hand si Lovely. Please unmute Lovely. Kayak topik terakhir dari sebuah pertanyaan atau pembahasan terakhir dari sebuah pertanyaan. Jadi kalau misalnya udah kesimpulan itu artinya udah kayak yang terakhir waktu. Oke, I got it. Oke, thank you Lovely. Jadi teman-teman, menurut si Lovely, kalau kesimpulan itu udah yang terakhir, pembahasan terakhir. Itulah menurut si Lovely kesimpulan ya. Oke, thank you Lovely. Ada lagi yang memberikan pendapatnya? Apa itu kesimpulan ya? Kita sering disuruh apalah kesimpulannya kalau Miss Jessie lagi ngomong. Nah, berarti kan harus tahu apa itu kesimpulan rupanya. Ada yang mau jawab lagi? That's all. Kesimpulan merupakan salah satu poin-poin penting dalam suatu paragraf. Oke, thank you. Berarti kesimpulan itu poin-poin penting dalam suatu paragraf. Oke, si Kenzo, mau coba Kenzo? Itu adalah proporsi kalimat yang disampaikan, Miss. Oke, proporsi kalimat yang disampaikan. Oke, Miss tampung dulu semuanya. Udah itu aja? Cukup? Oke, Miss rasa cukup ya pendapat dari teman-teman yang lain. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan tadi yang kalian bilang tadi, pendapat-pendapat teman-teman yang tadi, kesimpulan itu adalah hasil akhir suatu bacaan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu bacaan, nah, dari paragraf, misalnya ada 3 paragraf, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, kita baca semuanya itu, nah kemudian kita ingin membuat suatu kesimpulan, berarti kita rangkum apa sih inti dari pembicaraan baik dari paragraf 1, paragraf 2, sampai paragraf 3. Ya, jadi benar ya yang dibilang si teman-teman itu poin penting dari paragraf itu, poin penting dari bacaan itu. Oke, nah biasanya kesimpulan itu dapat diperoleh dengan memahami isi bacaan secara keseluruhan. Jadi nak, kalau kalian membuat kesimpulan tentang teks narasi sejarah, kalian baca misalnya ada 3 paragraf, kalian cuma baca paragraf pertama, tapi kan udah buat kesimpulannya, nggak bisa gitu ya nak ya. Masih ada paragraf kedua dan yang ketiga yang belum kalian baca. Pasti ada juga poin-poin penting di paragraf kedua dan ketiga itu. Nah, itulah mengapa kalau ingin membuat kesimpulan, pahami dulu seluruh isi bacaannya. Nah, setelah kita baca semua, baru kita buat kesimpulannya. Apa sih yang dibahas di paragraf itu, di bacaan itu? Oke? Nah, kemudian nak, kalau membuat kesimpulan, disampaikan dalam bahasa yang lugas dan singkat. Nah, jadi kalau misalnya ada bacaan 3 paragraf misalnya, terus kalian membuat kesimpulan, tapi kesimpulan yang kalian buat itu 3 paragraf juga, itu bukan kesimpulan, nak. Ya, jadi kesimpulan itu disampaikan dalam bahasa yang lugas. Lugas itu seperti yang poin-poin pentingnya saja, yang penting-penting saja dan singkat. Oke, nak. Nah, biasanya kan dalam paragraf itu kan ada yang kalimat apa? Kalimat pokok dan kalimat pengembangnya gitu ya. Jadi dia bisa sebenarnya satu kalimat pokok, tapi ada juga kalimat penjelas. Nah, jadi di sini bisa kita buat kesimpulan itu harus lugas dan singkat. Jangan bertele-tele lagi. Oke? Nah, gimana Miss cara membuat kesimpulan itu, Miss? Nah, pertama, seperti yang Miss bilang, dibaca dulu keseluruhan isi teksnya. Jangan lupa seluruhnya ya. Kalau ada 3 paragraf, 3 paragrafnya itu dibaca. Yang kedua, menemukan garis besar atau poin penting dari bacaan. Nah, misalkan ada 3 paragraf. Kalian harus tahu kira-kira di paragraf 1 bahas tentang apa.
Di paragraf 2 bahas tentang apa. Begitu juga di paragraf yang ketiga. Nah, udah tahu kita kan di masing-masing paragraf membahas apa, poin pentingnya. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Kita susunlah poin-poin penting tersebut, misalnya dari 3 paragraf tersebut, menjadi kesimpulan yang utuh. Kita gabungkan poin-poin penting dari paragraf pertama apa, poin-poin penting dari paragraf kedua apa, poin penting dari paragraf ketiga, kita gabungkanlah mereka. Oke, itulah cara membuat kesimpulan. Nah, sekarang kita mau praktek dulu ya nak ya. Sekarang kita buka halaman 63. Open your book, page 63. Nah, sudah semua dibuka bukunya nak. Oke, biar Miss lihat dulu dari sini ya. Oke, already. Oke, good job. Nah, sekarang kita baca ya bergiliran ya nak ya, seperti biasa, biar semuanya fokus dan semuanya aktif. Oke, sekarang kita baca, di situ ada judulnya teks penentang tanam paksa. Nah, ketika kalian membaca nak, kalian harus sudah bisa memikirkan apa inti dari teks ini. Dari paragraf pertama apa, dari paragraf kedua apa, dan paragraf ketiga. Oke, nanti Miss tanya nanti apa yang kalian dapat dari membaca itu ya nak ya, jadi jangan asal dibaca, disimak ya. Oke, karena semua sudah selesai membuka bukunya halaman 3, sekarang Miss minta membaca pertama dari Lovely. 1 kalimat 1 orang ya nak ya, seperti biasa ya. Oke, silakan Lovely. Penentang tanam paksa. Tanam paksa yang diberlakukan untuk rakyat Indonesia pada zaman penjajahan membuat rakyat semakin menderita. Namun ternyata cukup nak 1 kalimat sampai tanda titik berarti ya. Lanjut lagi si Adeline. Namun ternyata ada orang Belanda yang menentang sistem tanam paksa tersebut. Oke, lanjut Febrian. Nggak bisa juga tulisnya. Orang Belanda tersebut bernama Eduard Douwes Dekker dan Van Heuvel. Oke, Van Heuvel. Thank you, Febrian. Lanjut lagi si David. Douwes Dekker adalah seorang mantan asisten residen Lebak. Oke, lanjut lagi Steviandi. Telah berani menyuarakan ketidaksukaannya melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar. Oke, thank you. Lanjut lagi Yosefa. Dalam buku tersebut diceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan tanam paksa. Oke, Beatrix. Hampir 31 tahun, Indonesia mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Oke, lanjut Alexandra. Di-unmute dulu, nak. Multatuli atau Eduard Douwes Dekker mendesak pemerintah Belanda agar tanam paksa segera diakhiri. Oke, Hieronymus. Kayaknya suara Hieronymus kurang kedengaran ya. Kayaknya baik connection ya nak ya. Oke, nggak apa-apa ya nak ya. Lanjut lagi dulu, berarti digantikan oleh si Kian. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pihak Belanda setuju untuk menghapus tanam paksa untuk rakyat Indonesia secara bertahap. Oke, itulah semua ya. Berarti di sini ada berapa paragraf nak dalam teks ini nak? Ada berapa paragraf? 3 paragraf. Ada paragraf. Oke, good job.
Ada 3 paragraf. Sekarang Miss mau bertanya sama kalian dulu ya. Setelah kita baca tentang penentang tanam paksa ini, yang terdiri dari 3 paragraf. Sekarang kita bedah dulu ya. Kalau dari paragraf pertama, Nak, kira-kira intinya itu apa yang dibahas di situ, Nak? Coba raise hand dulu, baru nanti setelah Miss persilakan baru boleh bicara ya, Nak ya. Oke, yang raise hand si Hieronymus. Oke, coba Hieronymus dulu. Nah, ini tentang tanam paksa. Penentang tanam paksa yang tokohnya oleh Edward Dewey, Dekker, dan Van Hove. Oke. Mereka adalah orang yang menentang tanam paksa. Oke, good job. Berarti si Hieronymus bilang di paragraf pertama itu membahas tentang orang yang menentang sistem tanam paksa yang bernama Edward Dewey, Dekker, dan Van Hove. Oke, si Lovely, present juga, silakan Nak. Di paragraf pertama dia itu menceritakan dengan singkat kalau dulu itu Indonesia itu masih berlaku tanam paksa Belanda. Namun ada 2 orang Belanda yang bernama Edward Dewey dan Edward Dewey Dekker dan Van Hove yang mau menentang tentang itu. Oke, thank you. Kalau kata si Lovely, dulu di zaman penjajahan Belanda masih menggunakan sistem tanam paksa dan ada yang menentang yang bernama si Dewey Dekker dan Van Hove. Oke, bagus. Sekarang Kenzo want to try. Silahkan Kenzo. Paragraf pertama itu, Miss, saat itu para rakyat itu sangat menderita pada zaman tanam paksa. Oke, thank you Kenzo. Berarti si Kenzo sudah menangkapnya pada zaman tanam paksa rakyat Indonesia sangat menderita. Oke, boleh. Udah itu nak semua, berarti udah dirangkum ya semua ya sama si Hieronymus, si Kenzo, si Lovely. Udah semua nak ya? Oke. Nah, berarti dari inti dari paragraf pertama ini nak, yaitu tentang ada seorang Belanda yang menentang sistem tanam paksa di Indonesia yang bernama Edward Dewey Dekker dan Van Hove. Oke, berarti benar yang semua teman-teman bilang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Coba, siapa yang mau coba? Kira-kira di paragraf 2 ini bilang apa sih intinya? Gitu. Yang udah, tahan dulu ya nak ya. Miss mau yang belum dulu untuk berbicara ya nak ya. Sabar ya. Lovely already, Hieronymus already. David, mau coba David? Oke, silahkan David. Kira-kira apa ya di paragraf 2 ini? Membahas tentang apa? Paragraf 2 menceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia hampir 21 tahun berani menyuarakan ketidaksukaannya. Oke. That's all David, itu aja. Oke, thank you David. Nah, berarti kata si David ini, si Dewey Dekker itu berani menyuarakan tentang ketidaksukaannya akan tanam paksa. Oke, sampai situ boleh kita terima. Ada lagi nggak yang ini? Si Lovely already, Miss mau yang lain dulu. Kenzo already, Hieronymus already. Teman yang lain nggak mau nyoba? Si Febrian, Jesslyn, Adeline, Miss tunggu ya. Vina. Coba dibicarakan, coba diungkapkan apa ya yang dibahas di paragraf kedua ini. Jangan takut salah nak. Kita berani mengungkapkan pendapat juga. Oke, Yosefa want to try. Silakan Yosefa. Oh, apa? Dewey Dekker Oke, di unmute nak. Oke. Miss. Ya. Gimana tadi nak? Nggak dengar tadi. Dewey Dekker dia kayak mendesak pemerintah Belanda, Miss. Sehingga waktu perdebatan panjang pun akhirnya Belanda menghapus tanam paksa untuk rakyat Indonesia secara bertahap.
Oke, tahan dulu ya Yosefa ya, nanti Miss komentari ya. Berarti menurut si Yosefa katanya paragraf kedua itu tentang si Edward Dekker yang mendesak ya pemerintah Belanda untuk menghentikan tanam paksa. Apakah itu di paragraf kedua atau di paragraf ketiga? Nah, yuk kita membahas paragraf kedua ya. Siapa lagi mau nyoba? David already. Yang lain dulu ya nak ya. Siapa lagi nih? Si Kian nggak mau nyoba Kian? Si Vina? Febrian, Kennedy, Beatrix, Kenji. Ayo Mak, semua harus aktif. Hieronymus already, Miss. Yang lain dulu ya, Miss mau kasih kesempatan buat teman-teman yang belum berbicara. Miss tunggu. Beatrix, Febrian. What is the question, Miss? Jasmine want to try apa yang dibicarakan di paragraf kedua, nak? Kalau nggak ada, berarti ya udahlah, Miss kasihlah sama yang angkat tangan ya. Oke, si Kenzo, coba Kenzo. Apa yang mau ditambahkan Kenzo paragraf kedua, nak? Hampir 31 tahun bangsa Indonesia mengalami keterbelakangan dan kebodohan karena tanam paksa, Miss. Oke, inti dari yang didapat si Kenzo itu udah 31 tahun Indonesia mengalami keterbelakangan. Oke, yang lainnya si Lovely. Apa yang didapat nak dari paragraf kedua, nak? Jadi di paragraf kedua itu menceritakan kalau karena si Dekker ini nggak bisa langsung membilang kalau dia itu tidak mau tanam paksa ini, jadi dia membuat buku yang bernama Max Havelaar. Dalam buku itu dia menceritakan kalau tentang apa yang terjadi di tanam paksa ini semuanya itu dalam 30 tahun itu semuanya diceritakan di buku itu. Oke, thank you Lovely. Jadi menurut si Lovely, karena si Dawes ini ingin mengungkapkannya tentang ketidaksukaannya, maka disalurkan melalui buku ya, menulis buku. Oke, sekarang siapa tadi yang raise hand lagi? Si David tadi raise hand. Silakan David. Oh, nacet lagi. Oh, udah ya, sudah ya. Berarti sudah disampaikan. Yang si Hieronymus. Gini, jadi Dawes Dekker ini satu saja yang intinya cuma satu. Dawes Dekker itu dia mengarahkan ketidaksukaannya itu dari buku. Dengan kata lain dia nggak suka dengan tentang tanam, dia nggak suka dengan tanam paksa itu, Miss. Jadi dia mengeluarkan ketidaksukaannya di berjudul Max Havelaar. Oke, thank you Hieronymus. Ya, jadi karena ketidaksukaannya dia menyuarakannya melalui bukunya tadi ya, tentang bercerita tentang ketidaksukaannya dengan pemerintah Belanda yang membuat sistem tanam paksa. Oke, si Kian di sini bilang, si Kian nggak mau speak up aja, nggak mau ngomong langsung aja. Si Kian bilang, Dawes Dekker seorang mantan asisten residen Lebak. Oke lah, berarti benar juga ya, dia si Kian ini menangkapnya bahwa identitas si Dawes Dekker ini adalah asisten residen Lebak. Oke, boleh. Good job. Oke, Miss Kira udah itu semua ya nak ya? Itu yang kita dapat dari paragraf kedua ya kan nak? Udah semua itu ya kita bilangkan ya. Lanjut, the last paragraph. Ya, paragraf ketiga apa sih intinya? Coba tunggu ya David ya, sabar Hieronymus, sabar ya nak ya. Miss mau nunggu yang lain. Vina, Steviandi, Kevin. Want to try nak? Miss kasih dulu kesempatan sama yang belum ya. Kenji, Jessica, Beatrix, jangan malu-malu. Kira-kira di paragraf ketiga ini bahas apa? Yang lain dulu ya, sabar ya nak ya. Go. Oh, Febrian. Oke, good job. Silakan Febrian. Ini apa saat? Multatuli atau Edward Dawes Dekker mendesak pemerintah Belanda agar tanam paksa segera diakhiri. Oke. Menurut si Febrian, di sini di paragraf ketiga itu menceritakan tentang bahwa si Edward Dawes itu mendesak. Nah, jadi tadi ada teman yang bilangkan tentang membahas mendesak, si Dawes Dekker mendesak itu di paragraf ketiga ya nak ya. Dawes Dekker mendesak untuk menghentikan agar pemerintahan Belanda menghentikan sistem paksa tersebut. Oke.
Yang lain, sabar ya David, Lovely, Kenzo, Hieronymus, sabar ya nak ya. Miss mau coba yang lain. Kevin, Vina, Gogo, Kennedy, Jessica, Kenji, Hendrich, Steviandi. Ada yang mau mencoba? Paragraf ketiga bahas apa? Jangan malu-malu nak. Oke, kalau nggak ada, berarti Miss kasih kesempatan sampai yang angkat tangan lagi ya. Silahkan. Yang tadi yang raise hand David. David dulu ya. Sabar ya, nak. Oke, silahkan David. Belanda setuju untuk menghapus tanam paksa untuk rakyat Indonesia secara bertahap. Oke, good job. Kata si David, selain si Doosdeker itu mendesak pemerintah Belanda, di paragraf ketiga juga dikatakan bahwa akhirnya pemerintah Belanda itu secara perlahan ya, secara perlahan bertahap menghapus sistem tanam paksa. Oke, silakan yang lain. Kenzo, silakan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pihak Belanda setuju untuk menghapus tanam paksa itu, Miss. Oke, setelah ada perdebatan. Oke, good job. Berarti itu dilakukan si Kenzo ya. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Belanda mau juga dia. Tapi sudah bertahap. Oke, Hieronymus, silahkan. Jadi, Miss, ini tentang yang mulai mendesak, Miss. Itu tentang mendesak pemerintah Belanda untuk menghapus tanam paksa untuk organisasi secara bertahap, Miss. Oke. Tentang tanam paksa mendesak pemerintah Belanda agar tanam paksa diakhiri. Oke, thank you Hieronymus. Ini tentang mendesak dan akhirnya secara bertahap ya. Oke, sama ya. Lanjut lagi, Lovely. Jadi Miss di yang ini Miss yang ketiga ini, jadi si Edward Dekker ini dia tuh sudah melihat kalau dia tuh sudah nggak tahan gitu Miss melihat orang-orang itu disuruh tanam paksa, sehingga akhirnya dia itu langsung mendesak pergi ke tempatnya itu Miss itu agar Belanda ini mengestopkan tanam paksanya ini Miss. Jadi akhirnya pun setelah perdebatan yang sangat panjang, akhirnya pun Belanda pun menyerah Miss dan tidak akan mengambil tanam paksa itu misalnya. Oke, berarti di situ si Belanda akhirnya menyerah ya setelah didesak dan akhirnya menghentikan secara bertahap tanam paksa tersebut. Oke, Miss baca di sini ya di chat ya. Mungkin ada yang malu-malu membacakannya. Si Vina bilang, Multatuli atau Edward Doosdekker mendesak pemerintah Belanda agar tanam paksa segera diakhiri. Oke, good job. Ini si Hendrich chat Miss Mimis katanya. Halaman 63. Iya, nah, iya Jesslyn halaman 63, nah. Sekarang kita di paragraf ketiga ya, membahas tentang apa poin-poin penting dari situ. Mau coba, nak, si Hendrich? Yes, Miss. Oke, silahkan. Edward Doosdekker tidak sanggup melihat penderitaan Indonesia dan mendesak pemerintah Belanda agar tanam paksa segera diakhiri. Oke, thank you Hendrich. Karena udah nggak tahan lagi si Doosdekker ini kan asik dijajah aja gitu kan si Indonesia ini, maka dia mendesak. Oke, berarti inti dari semua yang teman-teman bilang benar ya, bahwa si Doosdekker ini mendesak pemerintah Belanda supaya berhenti. Siapa itu, nak? Oh, masih ada yang ingin. Oke, silakan Jesslyn. Belanda setuju untuk menghapus tanam paksa untuk rakyat Indonesia secara bertahap. Iya, oke, thank you Jesslyn. Nah, setelah Doosdekker mendesak, intinya ini ya, setelah Doosdekker mendesak dan akhirnya Belanda setuju untuk menghentikan tanam paksa secara perlahan. Itulah intinya. Oke, sekarang nak, setelah kita udah membahas tentang poin penting dari paragraf 1, 2, dan 3, siapa yang mau mencoba menyimpulkan isi dari teks penentang tanam paksa ini? Gabungkanlah inti-inti dari paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Oke? Raise hand dulu, Miss lihat dulu siapa yang mau coba. Oke. Lovely already, Hieronymus. Yang lain mau nyoba, nak? Beatrix, Steviandi, Kenji. Mau nyoba, nak? Oke, sekarang karena nggak ada, oke, sekarang lanjut lagi lah. Coba si Hieronymus. Apa nak kira-kira kesimpulan dari ketiga paragraf itu? Kesimpulannya ada
Kesimpulannya adalah tanam paksa diperlakukan untuk Indonesia pada zaman penjajahan semakin menderita. Tapi ada orang Belanda yang menentang sistem tanam paksa tersebut. Orang Belanda tersebut bernama Edward Dogwer dan Van Houvel. Dogwer adalah seorang mantan asisten lebak yang menyuarakan kesukaannya menuju Max Havelaar. Diceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan tanam paksa. Hampir 31 tahun berusaha mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Mutaduli atau Edward Douglas mendesak pemerintah agar tanam paksa segera diakhiri. Belanda setuju untuk menghapus tanam paksa untuk rakyat Indonesia secara bertahap. Oke, ingat nak, dalam membuat kesimpulan, pastikan dia menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas ya nak ya. Jadi kira-kira apa poin-poin penting yang langsung saja diutarakan, poin pentingnya. Oke, thank you Hieronymus for trying. And then Lovely, kira-kira apa nih nak kesimpulan? Oke, be patient ya, nanti Miss ini ya, sabar dulu ya. Sekarang Lovely dulu. Sabar Jesslyn, ya. Kesimpulannya adalah kalau dulu itu Indonesia itu telah dijajah oleh Belanda untuk disuruh untuk tanam paksa, Miss. Jadi akhirnya, Miss, Edward Doos Dekker dan Van Houvel. Doos Dekker ini adalah mantan asisten presiden Lebak yang dia itu memberanikan dirinya untuk mau menentang tanam paksa ini, Miss. Jadi karena dia tidak mempunyai hak apapun, jadi dia pun memulainya dengan membuat buku bernama Max Havelaar. Dan di dalam buku itu, Miss, yaitu Doos Dekker ini menceritakan tentang apa yang dirasakan Indonesia waktu dijajah oleh Belanda, Miss. Jadi akhirnya, Miss, setelah 31 tahun, Miss, Indonesia dijajah, akhirnya Doos Dekker ini memberanikan dirinya untuk maju untuk menentang pemerintahan Belanda, Miss. Akhirnya, Miss, pemerintahan Belanda pun menyerah dan tidak melakukan tanam paksa lagi terhadap Indonesia. Oke, itu menurut si Lovely ya. Oke, ingat lagi nak, sebisa mungkin sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Oke, sabar ya Jesslyn ya. Tadi sebelum Jesslyn, Kenzo dulu ya. Oke, silakan Kenzo. Penentang tanam paksa adalah orang Belanda bernama Edward Doos Dekker dan Van Houvel. Doos Dekker adalah seorang mantan asisten presiden Lebak. Ia berani menyuarakan ketidaksukaannya melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar. Dalam buku tersebut diceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan tanam paksa. Hampir 31 tahun bangsa Indonesia mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pihak Belanda setuju untuk menghapus tanam paksa untuk rakyat Indonesia secara bertahap. Oke, thank you Kenzo. Si Kenzo tadi kalimatnya di awal-awal udah mulai dibuatnya kalimat sendiri. Oke, good job. Yang lain, siapa tadi nak si Jesslyn tadi? Mimi, silahkan Jesslyn. Habis Jesslyn, David ya nak ya. Doos Dekker berani berani menyampaikan ketidaksukanya dengan kerja paksa melalui buku yang berjudul Max Havelaar. Oke, that's all. Oke, satu kalimat ya. Dan dibilang si Jesslyn tadi bahwa si Doos Dekker berani menyuarakan ketidaksukaannya akan tanam paksa melalui buku Max Havelaar. Oke, the last ini anak ya, si David. The last ya, karena waktunya udah nggak cukup. Silakan David. Kesimpulan itu singkat, Mas, yaitu Doos Dekker berani menyuarakan ketidaksetujuannya melalui buku. Di Indonesia tidak ada lagi tanam paksa. Akhirnya rakyat Indonesia tidak menderita lagi. Oke, good job. Thank you ya Kids ya. Sekarang siapa itu lagi nak? Jesslyn, tapi Jesslyn already. Oke ya, karena waktu sudah tidak banyak lagi nah, langsung aja ya Miss buat kesimpulannya. Nah, di paragraf 1 tadi tentang pengenalan tokoh ya, bahwa ada seorang Belanda yang bernama Edward Doos Dekker dan Van Houvel yang menentang sistem tanam paksa.
Oke, itu. Lanjut lagi, langsung buat lagi. Ingat lagi apa nih paragraf kedua. Dia mengutarakan ketidaksukaannya melalui buku Max Havelaar tentang penderitaan rakyat Indonesia akan sistem tanam paksa. Udah selesai. Lanjut lagi, apa tadi di paragraf ketiga? Nah, setelah tadi Edward Dekker mendesak pemerintah Belanda, akhirnya Belanda setuju untuk menghentikan sistem tanam paksa secara bertahap. That's all, cuma itu aja. Nah, itulah cara kita membuat kesimpulan, Nak. Usahakan singkat, padat, dan jelas. Kan dapat semua poin-poin pentingnya, kan, Nak? Diceritakan si orang Belanda tadi, terus bukunya, terus akhirnya hasilnya apa? Belanda menghentikan tanam paksa secara bertahap. Nah, begitulah, Nak, cara untuk membuat kesimpulan. Any question so far? Ada lagi yang bertanya? Clear ya caranya? Oke, that's all ya kids ya. Nah, Miss harapkan bisa lain kali sudah bisa ya membuat kesimpulan dari teks. Berarti jangan panjang-panjang tapi intinya dapat. Oke? Now we can end this meeting. Please give your reaction, I will screenshot. Okay, kids? Please give your reaction and I will screenshot. Okay, good job ya. So, okay, give your best style. 1, 2, and 3. Okay, thank you kids. You can leave. See you in the next meeting. Don't forget to collect your exercise book and project bagi yang belum. Oke, nah hari Jumat ini Miss tunggu. Oke, bye-bye kids. Bye-bye. You can leave. Bye-bye kids. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye-bye. Thank you kids. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.